Bab 1111. Dengar-dengar orang kalian ada banyak. Begitu Queen menghilang, pria berjubah hitam itu juga menghilang. Dua bahaya melesat melintasi langit. Kemudian, hening. Dua. Ledakan yang mengejutkan tiba-tiba bergema dari langit. Pria berbaju hitam itu mundur 1000 kaki jauhnya. Setelah dia berhenti, ruang hampa di belakangnya juga bergetar, lalu pecah. Melihat pemandangan ini, Sandy dan yang lainnya tiba-tiba menjadi murung. Terutama Demon Yan dan Kaisar Dewa, saat ini keduanya memiliki penyesalan. Keduanya benar tidak menyangka begitu banyak master yang keluar untuk membantu Mileye saat ini. Jika Sandy tidak menarik begitu banyak master, klan iblis jahat dan roh dewa tidak akan mampu bertahan. Meski sedikit menyesal, tapi saat ini, mereka tidak punya jalan keluar. Di kejauhan, pria berbaju hitam memandang Queen. Dia mengepalkan tinjunya perlahan, dan berkata dengan lembut, "Aku tidak pernah mengira kamu begitu kuat." Queen sedikit tersenyum, "Benarkah?" Laki-laki berbaju hitam tertawa ringan dan berkata, "Tapi, sungguh tidak bijaksana bagimu untuk campur tangan dalam masalah ini." Setelah berbicara, tubuhnya perlahan melayang ke udara, tiba-tiba muncul seringai di depannya. Dalam sekejap, seluruh ruang hampa antara langit dan bumi menjadi ilusi seketika. Di kejauhan, senyuman di wajah Queen berangsur-angsur menghilang. Itu bukan kekuatan dunia ini. Laki-laki berbaju hitam itu tertawa dan berkata, "Kamu benar-benar berpengetahuan luas." Setelah berbicara, dia mengetuk Queen dengan ringan, "Pergilah." Suara itu jatuh, wajah hantu itu tiba-tiba terbang keluar. Setelah wajah hantu itu terbang keluar, ia bangkit melawan angin dan seketika menjadi ukuran ratusan kaki. Ruang hampa yang dilaluinya langsung menjadi kehampaan yang sangat menakutkan. Queen maju selangkah sambil menunjuk. Di atas ujung jari, cahaya putih tiba-tiba muncul. Dua. Seringai bergetar hebat dan langsung dipaksa berhenti oleh cahaya putih, tetapi tidak menghilang. Sebaliknya, cahaya putih berangsur-angsur menjadi ilusi. Queen menyipitkan matanya sedikit. Dia berhenti tiba-tiba dan seringai itu langsung membuatnya kewalahan. Semua orang di lapangan tercengang. Pria berbaju hitam juga sedikit terkejut. Pada saat ini, dua. Seringai tiba-tiba meledak, Queen muncul kembali di mata semua orang. Dan di sampingnya, ada beberapa titik cahaya kecil. Titik cahaya ini sangat tipis sehingga orang biasa tidak dapat menemukannya sama sekali. Namun, pria berbaju hitam itu masih ketahuan. Queen menatap pria berjubah hitam itu dan pria berjubah hitam itu berkata dengan suara berat, "Kamu menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya. Siapa kamu?" Queen melambaikan tangan gioknya dengan ringan, sebuah kekuatan menghilang dengan tenang. Dia tersenyum sambil berkata, "Apakah kalian semua sangat ingin tahu tentang identitasku?" Lelaki berbaju hitam itu tersenyum ringan dan berkata, "Aku benar-benar tidak mengerti kamu datang untuk membantu Mileye itu." Queen menatap langsung ke arah pria berbaju hitam, senyumnya berangsur-angsur menghilang. "Ini sangat sederhana, karena aku pikir kamu tidak memiliki peluang untuk menang." Pria berbaju hitam itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tertawa sembarangan. Setelah tertawa sebentar, dia memandang Queen, "Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami." Queen menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku tahu terlalu banyak." Laki-laki berbaju hitam itu tertawa dan berkata, "Tahukah kamu wanita bergaun polos yang pergi sebelumnya? Tahukah kamu apa yang akan dia hadapi sekarang?" Queen memandang pria berbaju hitam itu, "Aku tahu, kamu sengaja memprovokasi dia untuk meninggalkan dunia ini dan kamu harus menghadapinya." Pria berbaju hitam itu mengangguk, "Begitu dia naik, dia pasti akan mati."
Queen menggelengkan kepalanya. Jika kamu berbicara seperti itu, maka tidak ada yang perlu kita bicarakan. Pria berbaju hitam menatap Queen. Apa maksudmu? Queen terkekeh dan berkata, maksudku, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah pria berbaju hitam itu memandang Queen sejenak, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya, sebuah pedang emas kecil muncul, dengan titik merah kecil di ujung pedangnya. Begitu pedang kecil itu muncul, ruang hampa di sekitarnya hancur selapis demi selapis. Melihat pemandangan ini, ekspresi para master di sekitar berubah. Amu di bawah juga mengernyit, senjata dewa macam apa ini? Saat ini, Akian muncul di sampingnya, lalu menatap pria berbaju hitam di langit. Aku khawatir orang-orang ini bukan dari 5 dimensi. Bukan 5 dimensi. Amu terdiam. Dia telah memikirkan ini. Pada saat ini, Queen dari langit tiba-tiba tertawa. Mereka juga bukan 6 dimensi. Amu memandang Queen. Mereka adalah master 5 dimensi, tetapi mereka memiliki hubungan dengan 6 dimensi. Queen tertawa, pintar. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba tertawa dan berkata, pedang ini awalnya digunakan untuk menghadapi wanita bergaun polos, tapi karena dia telah pergi, pedang itu bisa digunakan untuk melawanmu. Suara itu jatuh, dia menunjuk, pergi. Saat suara itu jatuh, pedang emas kecil itu tiba-tiba terbang keluar. Tes. Di mana pedang kecil itu lewat, itu akan menghancurkan segalanya dan menghancurkan dunia. Melihat pemandangan ini, semua orang di arena terharu. Kekuatan pedang kecil ini terlalu kuat, belum lagi membunuh seseorang, bahkan menghancurkan seluruh kehampaan tanpa dimensi mungkin sangat mudah. Queen terkekeh, apakah benda ini digunakan untuk melawannya? Mungkin akan sia-sia. Setelah selesai berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Sebuah pisau terbang muncul di tangannya, lalu saat berikutnya, pisau terbang itu tiba-tiba terbang. Duar. Di langit, seberkas cahaya pedang tiba-tiba meledak dan seluruh langit berubah menjadi kegelapan. Penghancuran ruang. Dan pedang emas kecil itu telah kembali ke tangan pria berbaju hitam itu. Melihat pedang emas yang retak di tangannya, mata pria berbaju hitam itu penuh dengan kengerian. Pedang emas kecil ini bukan dari alam semesta ini. Retak. Pria berbaju hitam memandang Queen dengan ekspresi yang sangat serius, siapa kamu? Dan pada saat itu, tubuh Queen tiba-tiba menjadi ilusi. Di kejauhan, wajah lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Dia menusuk ke depan dengan pedang emas kecil di tangannya. Di pedang kecil itu, ada pancaran cahaya pedang meletus seperti matahari yang terik. Queen menunjuk bersama, dia menunjukkan bahwa di ujung jarinya ada pisau lempar. Pisau lempar ini langsung memotong potongan cahaya pedang. Duar. Cahaya pedang pecah dalam sekejap, saat berikutnya, pisau terbang itu melesat melewati tenggorokan pria berjubah hitam itu. Tes. Kepala lelaki berbaju hitam itu terbang keluar, tetapi jiwanya kabur pada saat tubuhnya dihancurkan. Queen melihat jiwa pria berjubah hitam. Dia hendak bergerak, pada saat ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba datang dari ruang hampa di belakang Sandi. Queen sedikit mengernyit, saat berikutnya, sebuah cetakan kepalan muncul dari teleportasi luar angkasa. Queen dengan ringan mengusap kedua jarinya ke arah depan. Tes. Jejak tinju hancur, tetapi Queen mundur ratusan kaki jauhnya. Setelah berhenti, dia sedikit mengernyit dan wajahnya menjadi pucat. Queen menatap ruang hampa di kejauhan. Di formasi teleportasi, seorang pria paruh baya ilusi keluar. Pemuda itu mengenakan jubah hitam besar, dengan tangan di belakang, kata kecil, gelap terukir di antara alisnya.
Melihat pria parubaya ini, semua makhluk gelap di lapangan berhenti dan memberi hormat kepada pria parubaya itu satu demi satu, hormat kepada petinggi klan surgawi. Petinggi klan surgawi. Mendengar ini, Queen mengerutkan kening. Orang ini, dia tahu. Di era Tiandao, orang ini juga dianggap sebagai tokoh terkenal, mengancam akan menghancurkan Tiandao dan mengubah seluruh alam semesta 5 dimensi menjadi dunia kegelapan. Oleh karena itu, dia berganti nama menjadi diri sendiri, Wijaya. Di dunia kegelapan, kekuatan orang ini bisa menempati peringkat 3 besar. Saat itu, pihak lain ditekan oleh Tiandao sendiri, dia tidak menyangka pria ini juga akan keluar. Apa yang terjadi pada Tiandao? Queen mengerutkan kening. Jika memberinya sedikit waktu, dia bisa menyelidiki dengan jelas. Setelah Wijaya muncul, utusan pedang hitam dan utusan pedang hitam muncul di kedua sisi di belakangnya, tetapi mata kedua wanita itu terus menatap Aro dan wanita berkaki satu di kejauhan. Wajah Aro tanpa ekspresi dan pedang abadi di tangannya sedikit gemetar, siap dihunus kapan saja. Wanita berkaki satu itu tampak tenang, tanpa ada gelombang di matanya. Wijaya memandang Queen, gadis Queen, dunia kegelapan tidak pernah memiliki keluhan denganmu, mengapa kami harus ikut campur dalam masalah ini? Queen tertawa dan berkata, jika kamu suka, kamu bisa ikut campur. Wijaya, bagaimana dengan Dewa Kegelapan? Apakah dia sudah sembuh dari luka-lukanya dari pertempuran dengan Tiandao? Wijaya tersenyum dan berkata, terima kasih atas perhatianmu, Nona Queen, Dewa Kegelapan sangat baik. Queen menatap Wijaya, dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa mengancam Tiandao. Kamu berani muncul di alam semesta ini dengan sangat tidak bermoral, ada seseorang di belakangmu. Wijaya tersenyum dan berkata, apakah tidak mungkin? Queen berkata dengan suara yang dalam, Tiandao mengalami kecelakaan. Wijaya sedikit tersenyum, bagaimana menurutmu? Queen tersenyum ringan, keterampilan yang bagus. Keluarlah dengan diam-diam, biarkan Tiandao mengalami kecelakaan dan biarkan wanita bergaun polos meninggalkan dunia ini, kamu benar-benar hebat. Wijaya berkata dengan lembut, gadis Queen, berdasarkan pengalamanmu, seharusnya kamu tahu fungsi ruang buku. Aku penasaran, kenapa kamu tidak merebut ruang buku itu? Queen mengangkat bahu, aku takut mati. Wijaya tersenyum dan berkata, apakah kamu berbicara tentang wanita bergaun polos? Queen menatap Wijaya, bagaimana kamu akan menghadapinya? Wijaya terkekeh dan berkata, seandainya kita ada di dunia ini, kita masih akan cemburu padanya. Sayangnya, dia begitu sombong sehingga dia bersikeras untuk menerobos paksa ke dunia atas. Jika dia masuk ke dunia atas, dia harus mati. Queen diam. Saat ini, dia berduka atas hal di atas. Meremehkan wanita bergaun polos. Nyatanya, semua orang meremehkan wanita ini. Termasuk dia. Dia tidak meremehkan, tapi sungguh tidak tahu seberapa kuat wanita ini. Bahkan dia tidak tahu, betapa menakutkannya ini. Belum lagi dunia ini, bahkan keluarganya tidak mampu menyinggung orang seperti wanita bergaun polos. Pada saat ini, Wijaya di kejauhan tiba-tiba tersenyum dan berkata, gadis Queen, kami tidak berniat menjadi musuhmu, selama kamu tidak bergerak, kami tidak akan menyinggungmu. Queen menatap Wijaya, bagaimana jika aku ingin melawan? Wijaya tersenyum dan berkata, Nona Queen, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Hari ini, kita harus mengambil Mileye ini. Sebagai pemilik, dia juga memiliki hubungan yang baik dengan pendahulu. Kami terikat untuk menang melawannya. Kami dulu sedikit takut ketika wanita bergaun polos masih ada, tapi sekarang, tidak ada yang bisa menahannya. Meskipun Nona Queen sangat kuat,
kamu adalah seorang rakyat. Saat suara itu jatuh, aura yang kuat tiba-tiba keluar dari lubang hitam ruang hampa yang gelap di belakangnya. Setelah beberapa saat, 11 master berpakaian hitam muncul di belakang Wijaya. Melihat 11 orang ini, wajah Queen langsung muram. Tidak hanya Queen, Aro dan wanita berkaki satu juga tenggelam saat ini. Kekuatan dari 11 orang ini mungkin nomor 2 setelah dia, Queen dan wanita berkaki satu. Dengan tambahan Wijaya dan lainnya, kekuatan mereka bisa dikatakan hancur total. Baik secara kuantitas maupun kualitas. Wijaya memandang Queen dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, kami punya banyak orang." Ya. Pada saat ini, cahaya pedang Tao tiba-tiba jatuh di lapangan. Cahaya pedang menghilang, seorang lelaki tua muncul di mata semua orang. "Ayo, Tetua Gu Sekte Pedang Kuno." Tetua Gu menatap Wijaya, "Ku dengar kalian banyak." Saat suara itu jatuh, dia merentangkan telapak tangannya. Sebuah pedang kecil tiba-tiba melesat ke langit dan segera, pedang kecil itu menghilang ke langit berbintang. Bersambung.